warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darning Fitriah, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Taman Sari 1, Yogyakarta. Literasi sastra adalah kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis karya sastra. Namun di era informasi saat ini, literasi sastra sering diabaikan. Padahal literasi sastra sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan siswa sekolah dasar. Dengan literasi sastra, siswa dapat mengembangkan kompetensi kognitif, emosi, dan sosial. Tujuan literasi sastra adalah untuk menumbuhkan atau mempertahankan minat terhadap bacaan, minat terhadap membaca, serta kelancaran dalam pemahaman membaca siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, serta mengolah suatu informasi. Di sini kita akan belajar bersama tentang literasi karya sastra. Jadi anak-anak di sini belajar tentang dongeng, cerpen, puisi, serta karya sastra lainnya. Namun dalam pembelajaran ini anak-anak belajar tentang dongeng. Jadi di sini anak-anak membaca sebuah dongeng tentang kelinci dan kura-kura. Setelah itu anak-anak mempelajari unsur dalam dongeng tersebut. Selamat menyaksikan. Seorang hantu merasakan setengah jago dalam hati sendiri. Anakku dengarkan aku. Aku memiliki sebuah tawaran untukmu. Ujar Rasulullah. Ini nanti dalam literasi kita akan mempelajari tentang dongeng. Yang pertama tentang judul, kedua tentang tokoh, ketiga tentang amanat. Nah, sebelumnya Bu Haji mau tanya nih sama anak-anak, ada yang tahu pengertian literasi? Siapa yang tahu? Apa bahas nih? Membaca. Apa lagi? Membaca. Cerita. Terus apa lagi? Anak-anak pernah membaca buku dongeng? Biasanya dongeng apa? Si Kancil, Scooby-Doo, apa mbak? Kancil dan jerapah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang literasi. Literasi itu kemampuan dalam membaca, menulis, dan menganalisis suatu informasi. Nah, informasi di sini kita belajarnya tentang sastra. Literasi sastra yaitu kita menganalisis bisa berupa puisi, dongeng, komik, serta buku bacaan lainnya. Jadi kita bisa mengetahui apa sih yang ada dalam buku tersebut. Siapa yang di rumah sering baca buku cerita? Ya. Siapa yang suka baca buku di perpustakaan? Aku. Jadi kita harus menerapkan literasi dalam kehidupan kita supaya anak-anak bisa belajar membaca yang belum belajar membaca. Yang kedua, bisa mengetahui informasi dalam sebuah bacaan. Bacaan itu tidak hanya dalam puisi, dongeng, bisa juga buku pelajaran. Setiap hari anak-anak membaca tidak? Ya. Di sini kita akan belajar tentang dongeng. Ada yang tahu pengertian dongeng itu apa? Apa? Cerita yang berdasarkan ilmu. Cerita yang berdasarkan apa? Imajinasi. Kalau imajinasi berarti nyata atau tidak? Tidak. Imajinasi itu dari pikiran kita. Kita akan belajar tentang dongeng untuk mengetahui judul, tokoh, dan isi cerita.
Judul itu ada yang tahu judul itu apa? Nama cerita. Nama cerita biasanya terletak di mana? Di depan. Depan atas ya, sebelum masuk ke cerita. Itu namanya judul. Lalu tokoh, ada yang tahu pengertian tokoh? Karakter utama. Apa? Karakter utama yang berada dalam buku cerita gitu. Lanjut, amanat. Ada yang tahu pengertian amanat? Pesan ya disampaikan kepada pembaca. Nah, di sini Bu Asi memiliki dongeng yang Kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari di hutan, ada seekor kelinci yang sangat cemburu karena merasa dirinya paling cepat. Dia selalu mengejar kura-kura yang berjalan. Dia berkata, aku bisa mengalahkan kura-kura dalam berlomba. Kura-kura yang meninggalkannya merasa tidak senang, tetapi dia tidak marah. Kura-kura pun menantang kelinci untuk berlomba lalu berlomba. Perlombaan dimulai. Kelinci yang sangat cepat meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Kura-kura yang sangat percaya diri, dia pun berhenti dan tertidur di bawah pohon. Kura-kura pun perlahan tanpa berhenti berjalan dia pun kelinci pun terbangun dan melihat kura-kura hampir menyentuh garis finish. Kelinci berlari cepat untuk mengejar kura-kura yang hampir menyentuh garis finish, tapi sudah terlambat. Kura-kura sudah menyentuh garis finish dan namanya adalah kura-kura. Ingatlah janganlah sombong. Kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari di hutan, ada seekor kelinci yang sangat sombong karena merasa dirinya paling cepat. Dia selalu mengejek kura-kura yang berjalan pelan. Kamu sangatlah lambat, kura-kura. Kura-kura yang mendengarnya merasa tidak senang, tapi dia tidak marah. Dia pun mengajak kelinci untuk bertanding. Baiklah, kita adakan perlombaan. Perlombaan pun dimulai. Kelinci yang sangat cepat segera meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Namun, kelinci percaya diri karena dia tidur di bawah pohon. Sementara itu kura-kura terus berjalan tanpa berhenti. Kelinci terbangun. Kelinci kaget karena kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kelinci berlari, tapi sudah terlambat karena kura-kura sudah sampai di garis finish dan memenangkan perlombaan. Kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari di hutan, ada seekor kelinci yang sangat sombong karena merasa dirinya paling cepat. Dia selalu mengejek kura-kura yang berjalan pelan. Kura-kura kau sangat lambat sekali. Kura-kura yang mendengarkannya sedih, tapi dia tidak marah. Dia pun mengajak kelinci untuk berlomba lari. Perlombaan pun dimulai. Kelinci dengan cepat meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Dan dia dengan santainya dia tidur di bawah pohon. Dan kura-kura pun tetap berjalan lambat. Kura-kura terus berjalan. Kelinci pun terbangun. Kelinci terkejut karena kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kelinci pun
terus berlari, tapi sudah terlambat karena kura-kura sudah sampai di garis finish.